Halo teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 teori psikologi perkembangan akan membahas mengenai teori perkembangan bermain. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok kami dan topik-topik pembahasan yang akan kami bahas pada slide selanjutnya. Yang pertama, apa sih itu definisi bermain? Menurut Piaget, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Dan menurut John Freeman juga Utami Munandar mendefinisikan bermain sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Jadi, dari definisi bermain berdasarkan para ahli, dapat disimpulkan bahwa bermain adalah kegiatan pura-pura yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat demi kesenangan, sehingga individu yang melakukannya dapat memproyeksikan harapan-harapan maupun konflik pribadi. Oke, saya akan berbicara mengenai sejarah dalam bermain. Nah, bermain ini selalu menjadi bagian integral dari kehidupan anak. Jauh sebelum kita sendiri memiliki pengetahuan ilmiah untuk membuktikan perannya dalam perkembangan kognitif dan emosional manusia. Bermain membantu kita mengembangkan, memelihara imajinasi kita, dan membuat kita bahagia dan sehat. Bermain adalah sesuatu yang sebagian besar anak ambil. Namun, cara bermain dilakukan berbeda antar budaya dan cara anak terlibat dengan bermain bervariasi secara universal. Berikut adalah 3 filosof yang memberi pandangannya mengenai bermain. Pertama adalah Plato. Plato melihat nilai praktis dari bermain dan meletakkan dasar bermain. Menurutnya, anak-anak akan lebih mudah mempelajari aritmatika dengan cara membagikan apel pada anak-anak. Lalu yang kedua, milik Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa anak-anak perlu didorong bermain dengan apa yang akan mereka tekuni nanti pada saat dewasa nanti. Lalu yang terakhir milik Froebel. Froebel percaya bahwa anak-anak membutuhkan pengalaman nyata dan aktif secara fisik. Nah, disinilah terdapat kaitan antara bermain dan belajar. Lagu dan ritme diperkenalkan menjadi stimulasi lanjutan. Froebel juga menunjukkan pentingnya permainan outdoor dan alat main natural yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Lalu kita akan membahas mengenai teori bermain. Teori bermain ini sendiri memiliki 2 jenis, yaitu teori klasik mengenai bermain dan teori modern mengenai permainan. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai teori klasik dulu. Teori klasik ini yang pertama itulah teori surplus energi. Itu dikemukakan oleh Friedrich Schiller dan Herbert. Mereka berpendapat bahwa alasan anak-anak bermain karena mereka memiliki surplus energi. Dan berdasarkan teori surplus energi ini, bermain dimaksud sebagai sarana anak-anak dalam menyalurkan energi yang berlebih, sehingga mereka tidak menyalurkan energi-energi tersebut pada hal yang negatif. Lalu yang kedua, teori rekreasi dikemukakan oleh Moritz Lazarus. Dan menurutnya, salah satu tujuan bermain adalah untuk memulihkan energi yang sudah terkuras saat bekerja. Artinya, apabila energi yang berlebih yang dimiliki anak hanya untuk aktivitas yang monoton, maka akan muncul rasa kejenuhan yang menyebabkan energi berlebihannya tidak dapat disalurkan secara positif dan maksimal. Lalu yang ketiga, teori rekapitulasi dikemukakan oleh G. Stanley Hall, dan menurutnya anak merupakan mata rantai evolusi dari binatang sampai menjadi manusia. Dan kegiatan bermain yang dimaksud sebagai peristiwanya itu pengulangan kembali apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, seperti bermain tanah ataupun bermain ayunan, bermain dengan batu dan sejenisnya. Permainan sejenis ini tuh rata-rata disukai oleh mayoritas anak di dunia dan yang pertama dikenalkan kepada anak-anak di dunia ini. Lalu yang keempat, teori praktis dikemukakan oleh Carl Gross. Menurutnya, bermain dimaksud sebagai upaya memperkuat insting yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam menghadapi atau menjaga keberlangsungan hidup di masa yang datang. Oleh karena itu, bermain adalah untuk melatih kepekaan anak-anak tersebut supaya dapat berfungsi dengan baik. Lalu, kita akan membahas mengenai teori modern. Dan teori bermain modern ini muncul sebagai penyempurnaan dari teori-teori klasik yang sudah ada. Di saat teori klasik hanya menyebutkan tujuan bermain, teori-teori modern mulai mengeksplorasi manfaat bermain melalui penelitian ilmiah.
Berikut adalah beberapa teori bermain menurut para ahli, yaitu yang pertama, psikoanalitik. Psikoanalitik memandang bermain seperti berangan-angan. Melalui bermain, anak-anak dapat memproyeksikan harapan maupun konflik yang dimilikinya. Melalui bermain, anak dapat mengeluarkan segala perasaan negatif seperti pengalaman traumatik, perasaan sakit hati, dan harapan-harapan yang tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan melalui aktivitas bermain. Oleh karena itu, menurut Freud, bermain dapat mengatasi masalah psikis anak. Lalu yang kedua, kognitif Piaget. Menurut Piaget, anak mengalami tahapan perkembangan kognisi sampai dengan proses berpikirnya menyamai orang dewasa. Sejalan dengan hal itu, kegiatan bermain juga mengalami tahapan perkembangan dari tahap sensori motor sampai dengan tahap bermain dengan peraturan yang baku. Lalu yang ketiga, kognitif Vygotsky. Menurut Vygotsky, anak tidak serta-merta menguasai pengetahuan karena faktor kematangan, namun lebih karena adanya interaksi aktif dengan lingkungan tersebut. Bermain dalam perspektif ini menyediakan ruang bagi anak untuk mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi aktif dengan berbagai aspek yang terlibat seperti peran dan fungsi. Lalu yang keempat, kognitif Brunner. Brunner menekankan pada fungsi bermain sebagai sarana mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas anak. Dalam bermain, bagi anak adalah makna bermain itu sendiri, bukan hasil akhir. Sehingga anak bebas berekspresi dan bereksperimen untuk mencoba berbagai macam cara dalam mengatasi permasalahan dalam bermain. Lalu yang kelima, milik Sutton Smith. Sutton Smith mengungkapkan bahwa bermain sebagai adaptive potential, yaitu bermain memberikan berbagai kemungkinan anak dapat menentukan pilihan yang variatif dan mengatur fleksibilitas dengan baik. Fungsi bermain dapat membantu aktualisasi potensi anak karena menyimpan lebih banyak variabilitas yang secara potensial ada di dalam otak manusia. Lalu yang terakhir, milik Singer. Singer berpendapat bahwa bermain mempunyai kekuatan positif untuk membantu perkembangan manusia, terutama bermain imajinatif. Bagi Singer, bermain juga memberikan masukan bagi anak mengenai memajukan kecepatan masuknya stimulus baik dari dalam maupun dari dunia luar, yaitu dengan aktivitas otak yang secara konstan memainkan kembali dan merekam pengalaman-pengalaman. Sesuai dengan tingkat usia seorang anak, Sofia Hartati membagi tahapan bermain menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama exploration play ketika anak berusia 0-2 tahun. Dalam tahap ini, anak sudah mulai timbul rasa ingin tahunya untuk menjelajahi dunia sekitar dan dirinya sendiri. Anak akan bergerak ke sana kemari hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya yang dilakukan tanpa aturan dengan tujuan yang jelas. Lalu yang kedua ada kompetensi play, yaitu ketika anak berusia 3-6 tahun. Tahap ini adalah tahap di mana anak melakukan aktivitas dengan cara meniru orang lain yang dilihatnya. Pada tahap ini, anak sudah mulai mampu untuk mencapai tingkat keterampilan tertentu, misalnya cara memegang pensil. Lalu yang ketiga ada achievement play ketika anak berusia antara 7-10 tahun. Dalam tahap permainan ini, anak sudah mulai melakukan kegiatan bermain yang sifatnya kompetitif. Kegiatan ini dilakukan karena anak sudah ingin menunjukkan prestasinya. Selanjutnya ada tipe-tipe dalam bermain, yaitu yang pertama sensory motor and practice play. Jadi sensory motor dan practice play ini adalah perilaku bayi yang memungkinkan mereka memperoleh kesenangan dari melatih skema sensori motor mereka. Perkembangan permainan sensori motor ini akan mengikuti deskripsi dari Piaget tentang pemikiran sensori motor. Selanjutnya ada pretend symbolic play. Artinya adalah antara anak usia 9-30 bulan, anak-anak akan belajar mengubah objek dan menggantinya dengan objek lain dan bertindak hadapnya seolah-olah mereka adalah objek lain itu. Misalnya, seorang anak prasekolah memperlakukan meja seolah-olah itu adalah mobil dan berkata, "Saya sedang memperbaiki mobil," sambil meraih kaki meja. Banyak ahli bermain menganggap tahun-tahun prasekolah ini sebagai golden age dari permainan simbolis atau pura-pura yang bersifat dramatis atau sosiodramatis. Jenis permainan ini sering muncul pada usia sekitar 18 bulan dan mencapai puncaknya ketika anak berusia 4-5 tahun, kemudian secara bertahap akan menurun. Beberapa psikolog anak juga menyimpulkan bahwa bermain pura-pura merupakan aspek penting dari perkembangan anak-anak dan seringkali mencerminkan kemajuan dan perkembangan kognitif mereka.
Selanjutnya ada social play. Jadi social play ini adalah permainan sosial yang melibatkan interaksi dengan teman sebaya. Permainan sosial juga akan meningkat secara dramatis selama tahun-tahun prasekolah. Bagi banyak anak, permainan sosial adalah konteks utama interaksi sosial anak kecil dengan teman sebayanya. Lalu yang keempat ada constructive play. Jadi constructive play ini adalah suatu permainan yang menggabungkan sensori motor dan juga praktik dengan representasi simbolik. Dan itu terjadi ketika anak-anak terlibat dalam penciptaan produk atau solusi yang diatur sendiri. Permainan konstruktif akan meningkat pada tahun-tahun prasekolah seiring dengan meningkatnya permainan simbolik dan juga sensori motor yang menurun. Ini juga menjadi bentuk permainan yang sering terjadi di sekolah SD, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya ada games. Jadi games adalah kegiatan yang dilakukan anak-anak untuk kesenangan dan yang memiliki aturan. Jadi games ini seringkali melibatkan kompetisi dan anak-anak prasekolah mungkin mulai berpartisipasi dalam permainan sosial yang melibatkan aturan sederhana tentang timbal balik dan juga giliran. Bermain dibagi menjadi dua kategori, yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Yang pertama adalah bermain aktif. Bermain aktif ini adalah kegiatan di mana anak secara aktif melibatkan diri dalam kegiatan bermain agar kegiatan tersebut terasa menyenangkan baginya, yang biasanya melibatkan tenaga dan gerakan fisik. Nah, contoh dari bermain aktif ini adalah bermain kelereng atau bermain sembunyi-sembunyian. Sebaliknya, bermain pasif adalah kegiatan bermain di mana anak tidak secara aktif melibatkan dirinya dengan kegiatan bermain sehingga tidak terlalu melibatkan tenaga dan gerakan fisik. Dalam kategori ini, anak hanya menikmati dan mendapatkan kesenangan dari apapun yang tersedia dari media. Contoh dari bermain pasif adalah menonton film. Nah, kedua kategori tersebut memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan anak karena keduanya melibatkan proses interaksi, walaupun dalam cara yang berbeda. Nah, dalam bermain aktif, seperti saat bermain kelereng atau sembunyi-sembunyian, anak ini akan berinteraksi langsung dengan teman mainnya mengenai tata cara bermain, peraturan bermain, serta berinteraksi satu sama lain saat permainan sedang berlangsung. Sedangkan di dalam bermain pasif, seperti menonton film, anak akan berinteraksi dengan karakter yang dilihat walaupun secara tidak langsung. Anak akan cenderung meniru perilaku yang ditampilkan oleh karakter film yang ia tonton, dan dapat pula menunjukkan perilaku tersebut dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada ciri-ciri bermain. Menurut Ardini dan Lestari Ningrum, bermain memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan kegiatan lain, yakni sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah bermain dilakukan oleh motivasi intrinsik. Artinya, kegiatan ini dilakukan atas keinginan anak itu sendiri, bukan karena paksaan dari pihak lain. Yang kedua adalah bahwa bermain itu diwarnai oleh emosi-emosi positif. Artinya, ketika melakukan kegiatan bermain, anak itu akan merasakan perasaan senang dan bersemangat. Nah, walaupun ia sedang dalam permasalahan pun, anak itu tetap dapat merasa senang kembali dan melupakan masalahnya saat ia melakukan kegiatan bermain. Yang ketiga adalah bahwa bermain itu bersifat fleksibel. Artinya kegiatan ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sesuai dengan keinginan anak. Keempat adalah bahwa kegiatan bermain ini menekankan pada proses, bukan pada hasil. Artinya, dalam proses kegiatan bermain, anak akan terlatih kemampuan motorik, kognitif, komunikasi, dan bahasa yang menjadi aspek penting dan menjadi poin yang ditekankan. Yang kelima adalah bahwa bermain itu bersifat bebas memilih. Artinya, anak memiliki kebebasan untuk memilih kegiatan bermain apa saja yang dia inginkan. Terakhir adalah bahwa bermain itu mempunyai kualitas pura-pura. Artinya, selalu akan ada aktivitas berpura-pura yang dilakukan anak ketika ia bermain melalui imajinasinya. Contohnya, anak yang di dalam kegiatan bermainnya, misalnya berpura-pura menjadi seorang dokter, mungkin akan menggunakan boneka sebagai pasien. Atau ketika ia bermain balok, ia akan berpura-pura menjadi arsitek yang sedang merancang sebuah bangunan. Adapun fungsi-fungsi bermain dari berbagai sudut pandang psikologi. Nah, satu hal yang harus diingat adalah
adalah bahwa bermain ini memang merupakan aspek penting bagi perkembangan anak. Dan dalam menentukan fungsi-fungsi dari bermain, para ahli memang telah menganalisis fungsi dari berbagai aspek dan pandangan psikologis. Yang pertama itu adalah perspektif psikoanalisis, seperti dalam teorinya Freud dan Erikson, mengatakan bahwa bermain memang mempunyai fungsi dalam meredakan kecemasan dan menguasai konflik. Perspektif tersebut menjelaskan bahwa ketegangan yang disebabkan oleh konflik di kehidupan anak dapat diatasi oleh kegiatan bermain. Contohnya adalah dalam sebuah terapi yang didasarkan oleh kegiatan bermain yang disebut sebagai play therapy, adalah di mana terapis memberikan ruang bagi anak untuk menghilangkan rasa frustasi melalui kegiatan bermain. Terapis juga akan berperan dalam menganalisis konflik anak dan mencari cara-cara agar mereka dapat mengatasi konflik yang dihadapi. Yang kedua adalah perspektif kognitif. Dalam teori perkembangan kognitif, bermain juga memiliki fungsi yang penting. Menurut ahli psikologi kognitif seperti John Piaget dan Lev Vygotsky, bermain mempunyai peran penting bagi perkembangan kognitif anak sehingga mereka memasukkan aspek ini ke dalam teori mereka. Vygotsky khususnya sangat tertarik pada aspek simbolis yang terdapat dalam berimajinasi saat bermain. Misalnya, anak-anak yang menggunakan sapu sebagai kuda-kudaan atau menggunakan batang pohon sebagai tongkat peri. Bagi anak kecil tersebut, situasi yang diimajinasikan seolah-olah nyata, dan Vygotsky berpendapat bahwa hal seperti ini sangat baik untuk perkembangan kognitif anak. Ia mendukung agar orang tua itu mendorong anak untuk memakai imajinasinya saat bermain, karena hal tersebut memajukan perkembangan kognitif anak, terutama pada pemikiran kreatif. Selain itu, anak juga dapat menambah wawasan karena perilaku bermain juga dimotivasi oleh perasaan ingin tahu dan keinginan untuk mengetahui hal baru atau hal yang tidak biasa ia lakukan. Lalu ada perspektif bahasa dan komunikasi. Bermain ini juga dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan berkomunikasi, terutama melalui kegiatan bermain yang melibatkan diskusi dan negosiasi. Contohnya itu seperti anak yang bermain keluarga, rumah-rumahan, masak-masakan, dan kegiatan lainnya yang melibatkan peran. Interaksi sosial yang terjadi selama kegiatan bermain akan membantu anak dalam menambah kosakata baru dan kemampuan literasi. Nah, yang selanjutnya ada perkembangan bermain. Apa aja sih yang akan kita bahas dalam perkembangan bermain? Langsung saja, salah satunya adalah faktor yang mempengaruhi kegiatan bermain pada anak. Apa sih faktor-faktornya? Langsung saja. Faktor yang pertama adalah faktor kesehatan. Jika anak dalam kondisi sehat, maka akan ada banyak energi yang digunakan untuk bermain. Sementara anak yang kurang sehat akan lebih pasif karena mereka merasa tubuh mereka lebih cepat lelah dan mereka cenderung memilih untuk mencari permainan yang pasif atau mencari hiburan saja. Nah, yang kedua ada faktor perkembangan motorik. Permainan yang akan mereka mainkan akan sangat bergantung dengan sejauh mana perkembangan motorik mereka. Anak dengan perkembangan motorik yang lebih tinggi akan memiliki keinginan untuk mencoba banyak permainan baru dan cenderung lebih aktif. Lalu yang ketiga adalah intelijensi, di mana anak dengan intelijensi yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dan punya rasa ingin tahu yang lebih tinggi untuk mencoba permainan baru, yang mana nantinya mereka juga bisa menyeimbangkan antara faktor fisik dan juga faktor intelektual. Lalu yang selanjutnya, yang keempat ada faktor jenis kelamin. Anak dengan jenis kelamin laki-laki biasanya akan memilih permainan yang menggunakan motorik kasar dibandingkan anak perempuan yang biasanya lebih memilih permainan dengan motorik halus. Lalu yang selanjutnya ada faktor lingkungan, di mana di pedesaan dengan tata lingkungan dan letak rumah antar keluarga masih sangat dekat akan memudahkan akses anak untuk bermain. Sedangkan di daerah perkotaan mungkin mereka akan lebih sering bermain dengan teman sebayanya di PAUD atau di tempat penitipan anak. Nah, yang keenam ada faktor status sosial ekonomi. Anak dengan kondisi status sosial dan ekonomi menengah ke atas biasanya akan bermain sekaligus diarahkan oleh profesional seperti mengikuti kelas sepatu roda, olahraga atletik, dan sebagainya. Anak dari kalangan sosial menengah ke bawah biasanya akan bermain dengan peraturan yang mereka buat sendiri tanpa adanya seorang profesional yang mendampingi seperti bermain bola. Nah, yang selanjutnya, yang ketujuh, kita ada faktor waktu bebas. Jika anak sudah terlalu banyak kegiatan yang diarahkan oleh orang tuanya seperti mengikuti kelas tambahan setelah sekolah, maka waktu yang dimiliki anak akan semakin sedikit dan anak mungkin sudah merasa lelah untuk bermain.
Nah, yang terakhir, yang kedelapan ada faktor peralatan bermain. Anak yang diberikan oleh orang tuanya lebih banyak boneka atau permainan figur buatan lainnya, maka anak akan sering memainkan permainan peran yang nantinya akan melatih perkembangan bahasa mereka. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam tahap penerapan bermain pada anak. Bagaimana sih cara menerapkan bermain yang benar kepada anak? Nah, kegiatan bermain itu dapat diterapkan dengan banyak cara, tergantung dengan apa yang ingin dimainkan anak saat itu, atau apa yang ingin kita kembangkan pada anak tersebut. Jadi contohnya, ketika kita ingin melatih kemampuan bahasa, kita dapat melakukan permainan dalam kegiatan tertentu seperti bermain peran, bercerita, dan juga permainan lain yang telah dirancang. Anak juga bisa diberikan masalah sekaligus mengasah kreativitas dengan bermain puzzle atau play-doh. Nah, jika penerapan bermain kita sudah benar, maka akan ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari kegiatan bermain itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, bermain itu dapat mengembangkan kognitif pada anak. Bermain dapat membantu anak untuk membangun konsep dan pengetahuan. Bermain juga dapat mendorong anak untuk berpikir lebih kreatif karena mereka akan belajar mengidentifikasi, menikmati proses kegiatan, mengontrol diri, dan juga mengenal makna sosialisasi di antara teman sebayanya. Yang kedua, bermain ini dapat mengembangkan kesadaran anak. Ciri di mana hal ini sudah berkembang adalah ketika mereka sudah bisa membuat keputusan untuk sehari-hari mereka, seperti memilih baju, menyusun mainan mereka, hingga memilih jam untuk tidur atau mandi. Serta anak akan sadar beberapa isu yang terjadi di sekitar mereka seperti dialog jual beli, bagaimana menghindari kejahatan, menyelamatkan diri dari bencana, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, bermain dapat mengembangkan sosio-emosional anak. Anak yang bermain akan mengorganisasikan materi sesuai dengan apa tujuan bermain mereka, seperti anak yang bermain peran sebagai guru. Mereka akan memikirkan bagaimana kondisi kelas yang akan dia ajar. Anak juga akan memikirkan tugas-tugas dari guru itu sendiri, seperti apa yang akan diajarkan kepada muridnya, bagaimana dia akan bersikap selayaknya guru pada sekolah agar peran yang dimainkan sesuai dengan karakteristik aslinya. Yang keempat, bermain dapat mengembangkan motorik anak. Dari kegiatan bermain akan terlatih beberapa motorik kasar seperti berlari, melompat, dan meloncat. Ada juga beberapa permainan yang dapat dimainkan anak untuk melatih motorik halus mereka, seperti bermain menggunakan puzzle, mewarnai menggunakan beberapa alat yang berbeda seperti pensil warna hingga cat air. Lalu yang terakhir, bermain dapat mengembangkan bahasa anak. Ketika anak bermain, maka akan dibutuhkan komunikasi di dalamnya. Ruang bermain untuk anak juga menyediakan tempat untuk anak bisa lebih baik interaksi dengan orang lain. Mereka akan saling bersahutan tentang bagaimana mereka memainkan permainannya, bernegosiasi, hingga mencari solusi akan masalah yang mereka hadapi ketika mereka bermain. Baik, itu tadi adalah teori perkembangan bermain anak yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan dan sampai jumpa.